Guys, kita start dari IHSG dulu dan kita mau bahas rupiah kita kabarnya gimana juga ya. Turunin dikit biar kelihatan makin jelas. Ya, ini IHSG kita naik beberapa hari signifikan. Penyebabnya ada saham-saham Konglo yang naik setelah FTSE tidak memasukkan Indonesia ke frontier market atau tidak menurunkan level Indonesia. Jadi tetap masih di secondary emerging market ya. Jadi pada tanggal 7 itu pengumumannya, tanggal 8, jadi 7 itu masih wait and see di bawah sini. Tanggal 8 itu udah mulai naik. Nah, dari M-Trade sendiri ada trade beberapa saham yang mungkin terkait komoditas dan juga Konglo, tapi kemudian pada tanggal 8-nya itu kan ada gencatan senjata sehingga kita tidak terlalu agresif juga untuk ngeborong saham komoditasnya. Kenapa? Karena kalau gencatan senjata saham komoditas sektor oil dan sektor batubara itu bisa kalau gencatan senjata berjalan dengan lancar itu bisa turun signifikan. Nah, meskipun setelah beberapa jam ternyata gencatan senjatanya batal, zong banget gitu ya. Oke, nah itu yang menjelaskan kenapa saham-saham Konglo naik karena FTSE nggak ngedowngrade ke market frontier. Tapi sebenarnya FTSE itu impactnya memang tidak terlalu besar. Impact yang lebih besar lagi sebenarnya lebih ke MSCI. Kemungkinan besar MSCI akan menahan Indonesia di emerging market. Kemungkinannya turun ke frontier market itu kecil, tapi meskipun kecil kita tetap harus waspada dan hati-hati sampai lewat bulan Mei nanti ya. Jadi kesimpulannya apakah lewat bulan Mei nanti akan jadi bullish atau enggak? Kalau ngelihat patternnya FTSE nggak nurunin Indonesia, naik berarti kemungkinan setelah bulan Mei, setelah pengumuman MSCI itu bisa jadi investor asing balik lagi ke Indonesia. Kenapa? Karena merasa sudah lebih aman nih, badai kecil terlewati, badai yang lumayan gede udah terlewati. Nah, badai besarnya sebenarnya karena kondisi geopolitik yang berpotensi membuat defisit negara APBN agak-agak berpotensi melebar, kira-kira begitu ya. Nah, jadi hari ini pada penasaran saham-saham big banks ini benar-benar naik atau ini bottoming, membentuk sebuah bottom, atau ini cuman sementara aja sih naik untuk turun lagi. Kita bahas ya, dan itu akan menjadi tema atau topik utama kita hari ini. Itu pertanyaan yang sangat besar sekali, dan apalagi kalau dikaitkan dengan rupiah gitu ya. Rupiahnya kan melemah nih teman-teman, yang di tok-tok yang diet ya bisa lihat rupiahnya di sini kayak gini ya, rupiahnya melemah. Ini 17.130 di sini semakin melemah terus dari hari ke hari, dan tidak hanya ke USD aja, tapi bandingkan ke mata uang negara lain, misalnya ke Sing Dollar ya. Sing Dollarnya ini juga rupiahnya melemah terus, dan ini breakoutnya sejak tanggal 8 April kemarin ya. Jadi ketika ada gencatan senjata itu malah terus melemah, gencatan senjata nggak jadi melemah juga gitu. Jadi lebih ke kondisi faktor global sebenarnya. Nah, tapi kalau global kenapa rupiahnya melemah terus? Karena melihat makro dalam negeri juga, kira-kira kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya berlanjut pada kenapa beberapa saham big banks itu naik. Sebenarnya saya bisa langsung jawab singkat aja. Yang pertama ya, karena musim dividen dan BBRI ini juga mau bagi dividen. Dividennya lumayan besar ya. Nanti BBRI saya akan bahas secara khusus, demikian pula dengan BCA, BMRI dan juga BBNI. Nanti kita akan bahas secara khusus kinerjanya bagaimana ya. Nah, jadi kalau ditanya BRI dalam jangka pendek masih bisa naik sedikit 35-40, tapi ini belum mengubah view saya untuk jangka panjang. Jangka panjangnya ini masih bearish ya. Nah, meskipun demikian, kalau long term investing kan memang view-nya bukan harga saham, lebih ke valuasi. Kalau untuk long term investing, valuasi memang murah. Tapi kalau untuk trading ya kayaknya kita wait and see dulu. Jadi tergantung POV-nya apa. Nanti lebih lengkap kita akan bahas ya. Nah, ada sentimen juga, sentimen positif dari Pak Purbaya hari ini yang nanti kita akan bahas juga ya. Bentar, aku gedein dulu chartnya supaya kalian jadi makin jelas. Aku gedein dulu ya, ting. Semoga makin kelihatan. Kelihatan nggak sih? Udah jelas ya? Oke, coba balikin muka aku jadi gede banget nggak? Oke, aman. Oke ya. Terus
Poin utama kita hari ini akan membahas Big Banks-nya, beneran naik atau enggak, tapi aku akan membahas dulu sebelumnya tentang kondisi geopolitik global dan juga saham-saham yang lain, apakah ini sudah mulai bullish atau enggak gitu ya. Oke, jadi Amerika dan Iran itu sedang mempertimbangkan untuk adanya pertemuan lagi. Intinya sih sebenarnya ya, Amerika tuh capek, Trump capek, Iran juga capek sih. Sebenarnya capek sih, cuman Iran itu kan marah banget ya karena dia diserang duluan dan pemimpinnya meninggal gitu kan ya. Jadi tapi dua-duanya sama-sama capek dan udah pakai duit banyak lah gitu. Nah, Amerika dan Iran tuh dikabarkan lagi berdiskusi tentang kemungkinan mengadakan putaran negosiasi tatap muka yang berikutnya untuk gencatan senjata jangka panjang gitu. Jadi semoga egonya Trump dan Netanyahu nggak kegedean juga ya. Semoga Trump mau datang bukan cuma ngirim wakilnya aja gitu. Salah satu idenya adalah kembali ke Islamabad ya. Jadi meetingnya ke Pakistan lagi gitu. Jadi Trump bilang kita terbuka untuk melakukan lebih banyak pembicaraan dan sebagainya. Ini tarik ulur aja gitu. Jadi terus Trumpnya lagi tantrum ke China, dia mau ngasih tarif 50% ke China gitu. Jadi Trump mengancam akan mengenakan tarif 50% terhadap China jika terbukti ngirim sistem pertahanan udara ke Iran. Kok bisa gitu ya? Dia boleh seenaknya tapi negara lain nggak boleh gitu ya. Ya gitu. Terus jadi setelah laporan intelijen nyebut China mempertimbangkan untuk memasok senjata ke Teheran, dan sekarang kayaknya China lagi latihan militer tuh, nutup penerbangannya, beberapa penerbangan ditutup, dengar-dengar kayak gitu. Tapi temanku pergi ke sana masih bisa balik juga sih, mungkin bukan penerbangan sipil. Aku nggak tahu juga detailnya gimana, tapi kabarnya mereka lagi latihan militer gitu, yang skalanya gede gitu. Dan Trump katanya meragukan kebenaran laporan China masuk senjata ke Teheran, tapi kemungkinan besar sih sebenarnya benar sih. Jadi Trump gertak sambal aja kayaknya. Oke, terus hari ini ada inflasi PPI Producer Price Index, inflasi di level produsen bukan konsumen di Amerika yang potensi naik 3,4 jadi 4% ya. Jadi bagi The Fed ini tuh memberikan sedikit ruang untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga atau setidaknya tidak menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Efeknya apa? Kalau nurunin suku bunga itu bikin harga saham naik, tapi kalau nurunin kan kebalik. Nurunin suku bunga bikin harga saham naik, tapi kalau naikin harga saham turun. Sesimpel itu buat teman-teman yang pemula, meskipun sebenarnya kalau dijelaskan lebih detail bisa juga. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang saham-saham Big Banks kita ya. Jadi saham Big Banks itu kinerjanya sudah mulai ada recovery sebenarnya. Nanti aku akan bahas untuk emiten yang lain juga ya. Gitu ya. Jadi kinerja banking 2025 itu udah mulai recover, di mana NII-nya secara tahunan itu Bank Mandiri itu tumbuh 9,2%, terus BRI tumbuh 4,8%, BNI tumbuh 14,3%, dan BTN tumbuh 26,2% gitu ya. Nah, jadi secara net profit Bank Mandiri dan BRI itu tumbuh lumayan tinggi 16-17%, dan BTN naik sekitar 100% selama 1 tahun, periode year on year atau 1 tahun kira-kira gitu. Dari growth rate-nya, BTN itu unggul dari pertumbuhan NII dan laba bersih seperti yang saya bilang tadi, sedangkan BNI itu unggul di pertumbuhan kreditnya. Jadi pertumbuhan kreditnya BNI 18% itu lebih tinggi dibandingkan BMRI 15,7% dan BRI 10,5% gitu. Nah, sedangkan dari profitabilitasnya, tingkat keuntungannya secara NIM ya itu BRI lebih besar, beda dikit sama BCA, BRI 6,1, BCA 5,2, dan kemudian yang lainnya sekitaran 4-3%-an gitu. Terus kualitas asetnya di BCA itu unggul banget karena biaya kredit atau COC-nya dia lebih kecil, dan secara likuiditas BCA masih lebih unggul karena LDR-nya atau loan to deposit ratio-nya itu paling kecil, menandakan ada ruang untuk ekspansi kredit itu lebih lebar gitu ya. Dan juga secara struktur deposit itu BCA lebih bagus, dia punya rasio kasa yang lebih tinggi, tanda kalau dia tuh porsi dana murahnya itu besar. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke,
kinerja banking 2025, teman-teman. Semua banking ada konsisten pertumbuhan dari kredit dan laba bersihnya. Nah, mungkin teman-teman bisa perhatikan di sini yang ada di tok-tok yang di YT. Bisa ke IG aku @elonme_official. Oke. Ya, jadi ini yang tadi saya ceritakan. Terus kemudian dari sisi COC, loan to deposit ratio, ini BCA paling kecil. Kalau RDL paling kecil tuh paling oke. Nah, ini CASA ratio, ini BCA paling gede gitu. Jadi mungkin kalau di atas-atas secara pertumbuhannya nggak setinggi dari Himbara, tapi di sini secara mungkin lebih ke arah apa ya? Ngomongnya tuh bahasanya apa ya? Lebih secara kehati-hatiannya mungkin ya. Di sini dia memang agak lebih kuat gitu, lebih oke. Secara keseluruhan for big banks ada pertumbuhan lah, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau kalian nanya apakah for big banks ini akan langsung bullish, kok kayaknya belum ya, karena kondisi geopolitik seperti ini. Dan dari Moody's beberapa waktu yang lalu kan ada menurunkan outlook Indonesia, dan bahkan Moody's itu menurunkan outlook saham-saham perbankan, termasuk saham perbankan besar, baik perbankan swasta maupun BCA itu ya, dan juga Himbara. Sedangkan kalau Fitch itu menurunkan outlook, bukan rating, menurunkan outlook dari bank-bank Himbara. Cuman Fitch nggak sekejam Moody's, waktu nuruninnya tuh nggak sebanyak itu. Nah, kita mau bahas valuasinya sekarang dari BRI, kemudian dari BCA, BRI, terus kemudian dari BBNI, dan juga dari Bank Mandiri ya. Saya akan bahas itu, dan nanti saya juga akan bahas BBTN ya. BBTN hari ini ada breakoutnya lumayan cakep, terlepas dari apapun penyebabnya. Dan aku mau bahas dari BBCA dulu guys. Aku bahas dari BCA dulu. Teman-teman perhatikan di sini di IG aku @elonme_official. Teman-teman bisa ke IG aku @elonme_official karena visual banget di sini penjelasannya. Jadi kalian bisa lihat ini ya guys ya. Oke. Nah, perhatikan di sini BCA, kalau kalian nanya murah atau enggak, ini sangat murah sekali. Ini semuanya sebenarnya dijelaskan di Mvest Academy, dan malam hari ini mungkin aku akan berbicara tentang Mvest atau tentang investing instead of trading gitu, karena kok kayaknya kesempatan kayak gini tuh langka, jarang ya. Meskipun kali ini kita dikasih kesempatan seperti ini tuh lebih lama sih gitu. Maksudnya dapat saham murah tuh kesempatannya untuk belinya lebih lama, biasanya jatuh terus cepat naiknya. Nah, kalau kalian perhatikan secara historikal 5 tahun BCA itu di standar deviasinya jebol banget di bawah, dan sampai standar deviasi mungkin ini kalau bisa digambar -3 gitu ya. Nah, ini kondisi yang sangat langka sekali, di mana perusahaan bagus turun karena faktor eksternal. Perusahaan bagus ini bukan berarti dalam jangka pendek tidak boleh mengalami perlambatan secara profitabilitas. Kalau kondisi perekonomian Indonesia agak slow down, pastinya akan ada sedikit perlambatan juga. Yang paling penting itu sebenarnya stabilitas buat jangka panjangnya. Nah, jadi sebenarnya mengulang lagi untuk POV investasi dalam jangka panjang, BCA ini justru sekarang adalah momen yang sangat bagus sekali. Bagaimana dengan 4 big banks, dengan 3 big banks yang lainnya, di sini saya akan bahas. Tapi dari secara kalau teman-teman tanya BCA ini prudent, ini masih sangat prudent dan masih sangat menjaga gitu. Nah, kapan BCA bakalan naik, BRI dan kawan-kawan bakalan naik? Sebenarnya mereka akan naik jika investor asing balik ke Indonesia. Dan bicara investor asing balik ke Indonesia itu bukan satu hal yang simple, karena investor asing balik ke Indonesia itu faktornya banyak. Yang pertama pastinya memperhatikan kebijakan pemerintah, yang kedua memperhatikan kondisi keuangan atau fiskal negara Indonesia, yang Pak Menteri Keuangan bilang akan menjaga baik-baik ya, supaya nggak boncos atau nggak lebih dari 3% gitu. Dan kebetulan Pak Purbaya juga katanya sih, beliau tadi saya lihat dalam sebuah berita, beliau pergi ke BlackRock, ke investor-investor untuk bercerita dan meyakinkan mereka gitu loh. Jadi Pak Purbaya bilang katanya investor-investor itu percaya, harapannya begitu terus, dan mungkin itu yang memberikan angin segar buat saham perbankan hari ini. Cuman kalau saya perhatikan secara fundamental, secara makro belum banyak
terjadi perubahan, terutama kondisi geopolitik, di mana kalau kalian perhatikan harga minyak saat ini, nih nanti saya akan kembali ke saham perbankan lagi ya. Harga minyak masih di atas, masih cukup tinggi. Ini Brent crude oil di angka 97 atau UK oil, terus kemudian ini US oil atau WTI crude oil ini di angka 95, meskipun sudah mulai kelihatan sideways gitu ya. Jadi kalau analis-analis ngelihat ini kayaknya perangnya udah nggak seheboh dulu lagi nggak sih gitu, si Trump udah mulai ada ngajak mau damai-damai lagi. Maka dari itu yang trading saham sektor komoditas juga jangan buru-buru. Nah, sekarang saya mau menjawab pertanyaan Anda secara singkat dasar-dasar gitulah ya, kalian kan maunya gitu ya. Kira-kira saham perbankan ini naik tuh, ini tuh bottoming atau nanti bakalan turun lagi? Sebenarnya ujung-ujungnya balik ke geopolitik, balik ke Trump itu gimana, balik ke Iran itu gimana. Dan ini tuh gak ada yang bisa nebak satupun, meskipun kita ngelihat Trump itu Amerika capek, semua capek, tapi kenyataannya kan kemarin mau gencatan senjata aja nggak jadi lagi ya. Sehingga saya belum berani, belum bisa memberikan apalagi kepastian gitu ya, probabilitas bahwa saham perbankan akan cepat naik dalam waktu pendek. Tapi jika pertanyaannya kalian nanya ini murah atau enggak for long term investing, jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Tapi kan saya mau mengingatkan lagi bahwa yang namanya valuasi murah bisa lebih murah lagi. BCA standar deviasi udah bablas di bawah -2, tadi ada gambarnya. Bisa jadi sekarang tuh kalau ditarik garis mungkin di standar deviasi -3. Bisa turun ke -4 nggak? Kemungkinannya sih kecil ya. Ini emiten bagus banget gitu loh. Tapi ya kalau misalkan sampai terjadi gejolak ekonomi yang lebih parah, rupiah sekarang masih melemah gitu loh. Jadi kalau sampai ada ini ya, the worst scenario yang saya pikirkan kalau misalnya defisit anggaran melebar dan kemudian lewat dari 3%, peringkat hutang diturunkan, Indonesia turun peringkat hutangnya, kemudian itu akan berpengaruh pada saham-saham perbankan pastinya. Yang paling terdampak perbankan kemarin yang di downgrade kan ya saham-saham big banks dulu gitu, dan saham-saham yang terkait dengan pemerintah atau yang keterkaitan dengan pemerintah tinggi itu sovereignty-nya tinggi gitu bahasanya mereka, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau kalian nanya sekarang ini apakah sudah menjadi bottom market atau belum, khususnya untuk saham BCA, bisa jadi iya, kayak kemungkinan itu 50-50 karena saya berpikir valuasinya tuh udah murah banget ya. Mungkin kalau ditarik garis tuh bisa standar deviasi -3 bukan lagi -2. Perhatikan di sini, ini bisa -3 bukan lagi -2 gitu kan ya. Dan tapi pertanyaannya udah -2 waktu itu BCA kok masih bisa turun lagi gitu kan ya. Ya itu dia, itulah yang namanya value investing. Kadang-kadang ada yang namanya value trap. Semoga nggak lama Trump dan Iran baikan sehingga saham-saham perbankan ini juga bisa pastinya akan terdampak positif gitu ya. Nah sekarang kita mau bicara saham perbankan yang lainnya nih, BBNI. BBNI ternyata dia baru mulai mau menyentuh standar deviasi -2, belum sampai di bawahnya. Jadi secara valuasi kita tidak hanya melihat valuasi secara angka saja. BCA itu valuasinya rata-rata PBV-nya tuh di angka 4,26. Sedangkan PBV BCA sekarang 2,88. Kalau yang pakai patokan cuma PBV di atas 1 mahal, PBV di atas 2 mahal, itu BCA mahal. Jadi untuk khusus perbankan ini ya, terutama untuk perbankan kita membandingkan dari historical. Tapi kalau untuk sektor komoditas, kita bandingkan dengan peers-nya, lebih kita ngelihat ke angka per angkanya gitu. Karena mau ditarik dari zaman kapan jebot itu, dia punya valuasi secara angka jauh lebih tinggi dari yang lain. Sedangkan kalau sektor yang lain mungkin bisa bervariasi gitu loh. Nah ini jadi kita melihat berdasarkan historikalnya. Nah kemudian ini ada BMRI dan juga BBNI, di mana BMRI ini secara valuasi baru mau menyentuh standar deviasi -1, belum ke standar deviasi -1. Jadi kalau saya perhatikan secara harga saham memang dia yang paling defensif sebenarnya dibandingkan dengan 3 big banks lainnya gitu. Nah kemudian ini BBNI dia juga
hampir menyentuh standar deviasi minus 2. Kemudian ini BRI-nya sudah jebol di bawah minus 2-nya seperti halnya BCA, tapi BCA dari historical lebih murah lagi. Jadi kesimpulannya kalau kalian nanya secara historical ya, bukan dibandingkan angka PBV-nya doang, ya ini BCA itu paling terdiskon dibandingkan dengan kawan-kawannya. Kira-kira seperti itu. Jadi apakah ini sebuah ajakan untuk beli saham big banks, invest at your own risk? Saya udah bilang untuk saham-saham big banks ini dia naiknya bisa agak alon-alon atau pelan-pelan. Ya, kalau misalkan hari ini naik hijau, menurut saya itu sifatnya kenaikan dalam jangka pendek dan belum tentu bisa jadi judgement untuk jangka panjang. Tapi kalau buat saya melihat BRI, BCA memang valuasinya itu udah murah banget secara valuasi ya. Udah murah banget. Apakah masih bisa lebih murah lagi? Yang namanya value trap udah murah, masih bisa lebih murah lagi? Bisa saja. Udah murah terus naik gimana? Bisa nggak? Bisa. Kalau Trump sama Iran baikan. Simpelnya sih karena itu ya. Terus kemudian saya mau ngebahas tentang BRI. BRI itu ada merilis jadwal dividen final tahun buku 2025 ya. Jadi come date-nya pada tanggal 20 April dan ex date-nya pada tanggal 21 April dan recording date 22 April, payment date 8 Mei, dividen payout ratio-nya 92% dari laba bersih 2025. Ini naik dari tahun buku 2024 yang hanya 86%, gede banget dividen payout ratio-nya. Dan dividen per share-nya itu let me check 300 sebentar cek dulu ya, dividen DPS 346 per saham, tapi udah bagi dividen interim dia 137 per saham. Berarti yang masih akan dibagikan sisanya sebagai dividen final itu 209 per saham. Nah, kalau yieldnya pakai yang interim kemarin ditotalin itu potensi yieldnya tuh 10,3%, tapi kalau dividen final doang itu potensi yieldnya, yield tuh imbal hasil dari dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga sahamnya tuh 6,2% gitu ya. Dan sepanjang bulan April kemarin saham BRI itu udah banyak diborong investor asing sih gitu. Jadi ini bukan ajakan ya, ini aku membahas secara data dan fakta. Jadi kalau kalian nanya masih bisa turun nggak atau naiknya gimana, saya sih melihat belum akan naik kencang saham-saham big banks ini. Kenapa? Balik lagi ke pandangan tentang kondisi makro ekonomi Indonesia yang habis di downgrade sama Moody's sama Fitch, big banksnya juga, dan itu beralasan. Dan kedua tuh kondisi geopolitik itu belum berubah, jadi view besar terhadap big banks belum berubah gitu loh. Jadi kalau sekarang tuh view-nya cuma murah doang dan dividennya besar gitu loh. Nah, jadi BlackRock ada beli ya, terus kemudian JP Morgan dan Manulife beli, tapi sebaiknya kita investasi ya nggak ikut-ikutan mereka, pakai prinsip dari diri sendiri aja. Sarannya gimana? Beli atau enggak? Tadi saya sudah jelaskan semua, saya selalu kembalikan ke diri Anda sendiri. Resiko-resiko alasannya sudah saya jelaskan, paling saya bantu summary. Yang pertama, valuasi murah. 2, dividen besar. 3, belum tentu langsung cepat naik ngegas. Kalau dikasih cepat naik ngegas gara-gara Trump, Iran baikan, terus Pak Purbaya bisa bernapas lega, syukur alhamdulillah harga minyaknya turun sehingga defisit APBN tidak melebar ya, resiko untuk lebar itu jadi kecil. Nah, itu bisa. Nah, jadi langsung naik ke situ. Kemudian mungkin dari lembaga pemeringkat dari luar besok kalau misalkan pas dia jadwalnya pas ngeluarin rating, itu ratingnya jadi bagus, nggak diturunin. Nah, itu bisa big banks-nya naik, bisa gitu. Cuman kalau sekarang ya invest at your own risk ya. Dan saya mau sedikit meluruskan, tadi saya kesel banget, tapi karena Mas Herdaru ya, pimpinan dari Bloomberg Technos tuh udah japri WA saya, meskipun Mas Herdaru tadi WA saya masih mencoba meregulasi emosi gitu loh. Saya mau sedikit klarifikasi saja ya. Jadi saya mau sedikit klarifikasi saja bahwa interview saya dengan Bloomberg Technos pagi hari ini, pas saya lagi mau
pas lagi mau morning briefing, tiba-tiba saya ditanya, dan saya senang ya ditanya sama teman media, pastinya bisa membantu. Saya share apa adanya, dan saya kenapa saya menjelaskan ini, karena ini bukan soal emosi atau marah, karena ini menyangkut kredibilitas saya yang selalu mengedepankan independensi. Kok ujuk-ujuk tiba-tiba narasinya dibilang ikut-ikutan atau menyusul siapa, dan yang disampaikan tidak sesuai dengan agreement yang ada di WA gitu ya. Jadi ini misalnya nih contohnya kayak gini nih, bukan contoh nih ya, ini jadi saya mau kasih lihat gitu ya, ini dimengerti loh bahasanya nih, perhatikan sedikit saja saya perlihatkan, saya nggak marah lagi dan saya maafkan, cuman saya harus meluruskan ini untuk kredibilitas saya. Perkenalkan, saya ini dari Bloomberg Technos, bagaimana BRI dan seterusnya semuanya masih normal. Ini saya jelaskan seperti di live tadi apa adanya, dan saya jelaskan juga di story, dan terima kasih Bu atas tanggapannya sama-sama. Kemudian ada satu pertanyaan yang membuat saya bahasa Jawanya tuh madep. Punya saham ini enggak? Ya saya jawab aja apa adanya. Ada long term investing seperti yang teman-teman tahu di Igoy live ya. Saya cerita ya, ada BCA, ada BRI, saya lupa BMRI. Oh, BMRI sudah jual. Ada long term investing. Kemudian ya, ini waktu itu tadi pagi saya morning briefing, setelah saya jawab apa adanya, tapi bukan trading ya. Saya kasih disclaimer di sini. Baik, terima kasih. Terus saya merasa nggak enak. Wah, kok tumben media nanya punya apa enggak, biasanya nggak pernah nanya itu, kenapa ya? Oh, untuk memberikan gambaran ke pembaca terkait conviction, jangan diyakinkan dengan kepemilikan saya. Lebih baik orang itu beli atau jual menurut saya dari pemahaman mereka sendiri. Saya ditanya mau punya berapa, saya nggak mau karena saya merasa arahnya sudah nggak benar, pertanyaannya saya nggak nyaman. Lalu saya bilang aja view dari saya masih bearish ya, karena simple kondisi geopolitik seperti ini saya jelaskan di voice note. Dan kemudian saya bilang disclosure-nya jangan dipakai untuk konten, jangan ini request dari saya supaya tidak menimbulkan berpersepsi saya merekomendasi saham tersebut. Siap Bu, di berita ditulis tidak diketahui ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya harus menjelaskan ini karena terkait kredibilitas saya. Meskipun kontennya sudah dihapus, kredibilitas yang saya bangun bertahun-tahun dengan tekun, dengan kehati-hatian ya, dengan independensi ya. Susul, nah baca ini, Susul Lo Keng Hong Ellen May mulai koleksi saham BRI, tidak ada menyebut nama beliau, tidak mencatut nama beliau, dan semua keputusan investasi yang kami lakukan itu berdasarkan dari keputusan investasi analisis sendiri gitu ya. Apalagi disebut di sini influencer Ellen May mulai mengkoleksi saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Saya punya BRI sudah sekian waktu ketika valuasinya sudah mulai terdiskon. Bukan mulai baru saat-saat ini saja ya, menyusul langkah Lo Keng Hong. Saya minta tolong dari media, dari Bloomberg Technos, saya maafkan, ke depan jangan diulangi ya, karena ini menyangkut kredibilitas orang-orang ya, yang namanya kamu pakai di situ. Jadi untuk engagement, untuk traffic, mungkin minta izin dulu aja, boleh nggak saya bikin kontennya seperti ini. Di hari yang sama, tadi saya bilang ke tim saya, ini saham perbankan rame, boleh deh dibahas apa saham perbankan. Oh ya, BRI ya Miss. Oke, kenapa? Karena BRI belum bagi dividen dan dividennya lumayan besar. Di sini di kontennya Mtrade ID, di sini dicantumkan tentang upside and downside-nya, tentang yield-nya ya. Jadi ada sedikit salah penulisan dividen payout ratio dijelaskan di caption. Kemudian ini bagusnya ditulis, resikonya ditulis. Ada resiko dividen trap. Ya, ada resiko dividen trap, kemudian ada di sini ada di mana tadi ya? Berapa yieldnya ini? Nah, perlu diketahui. Ini ada dividen trap, kemudian tadi saya ada baca lagi di konten yang lain ya. Ada saya share di story saya mengenai resiko global. Jadi
saya cuman mau memberikan satu arahan yang semoga tidak misleading untuk teman-teman semuanya. Jangan sampai gara-gara konten itu tadi terus jadi kalian memborong satu saham dan menghabiskan uang Anda. Ternyata sahamnya ya naik mungkin, tapi habis itu naiknya nggak seberapa, atau mungkin justru malah turun. Ya syukur-syukur kalau naik, saya ikut senang. Jadi saya ingin meluruskan aja bahwa yang pertama, konten itu tadi sudah dihapus dan tidak sesuai dengan wawancara. Kedua, saya ingin meluruskan juga bahwa setiap pengambilan keputusan oleh Ellen May, saya pribadi maupun M-Trade dan M-Fast dilakukan dengan analisis yang mandiri dan independen, gitu ya. Jadi yang ketiga, harapan saya ke teman-teman semuanya supaya juga bisa mengambil keputusan investasi secara bijaksana dan juga secara mandiri. Kita akan lanjutkan bahas sahamnya ya. Thank you udah dihapus, dan saya masih akan taruh itu di story saya karena banyak yang misleading tadi komen-komennya. Aduh, ya udahlah, ya udah nggak apa-apa. Oke. Tapi tolong jangan diulangi ya. Itu sangat tidak sesuai sekali. Sangat nggak bagus ya. Thank you so much udah mendengarkan. Oke, kemudian PBTN, kita lanjut ke PBTN yuk. PBTN ini akan mengejut kredit melalui strategi loan factory dalam mempercepat pertumbuhan kreditnya. Ya, jadi menerapkan strategi loan factory itu artinya apa? Standarisasi proses kredit yang sebelumnya terdesentralisasi, kemudian ada peningkatan efisiensi, akurasi, dan konsistensi. Nah, BBTN ini kemarin, beberapa hari kemarin tuh aku sempat bahas bahwa dia diuntungkan dari program 3 juta rumah pemerintah dan beberapa kebijakan pemerintah lain yang memang suportif pada sektor properti ya. Jadi seperti PPN ditanggung pemerintah kayak gitu. Nah, jadi kemarin BBTN itu sempat turun pas tanggal 4 Maret kemarin ini karena perang Iran Amerika. Gitu ya. Jadi setelah ada perang itu turun, breakdown, kita caw. Kemudian hari ini dia ada breakout, kita ada test buy lagi. Ini konteksnya untuk trading. Kalau untuk investing selengkapnya dibahas di M-Fast, teman-teman. Jadi investing pakai fundamental gitu ya. Dan per hari ini kita udah mulai kembali ke position sizing sekitar 10%-an sambil terus kita jaga exposure di market seperti apa. Ya, jadi kita lihat resikonya di market seperti apa. Nah, jadi BBTN ini termasuk salah satu yang kita memang lihat secara jangka pendek dia ada potensi naik sekitar sampai 1420, kemudian ada sedikit retracement dan bisa naik lagi. Disclaimer banget buat teman-teman semuanya, trade ya at your own risk, invest at your own risk. Terus kemudian BBRI, balik lagi ke BBRI, view-nya BBRI bagaimana? View-nya BBRI begini, besok masih bisa naik dikit, terus kemudian akan ada retracement atau correction normal mungkin sekitaran 3.400 sampai sekitaran 3.540 atau 3.560-an. Ya. Jadi di situ kira-kira kayak gitu ya. Terus intinya saham-saham big banks ya, saham-saham big banks, tapi terutama BBTN sih. Jadi kalau kalian tanya for big banks ini dibandingkan BBTN, aku melihat pergerakan secara harga saham itu BBTN pergerakannya masih akan lebih cepat gitu ya. Terus kemudian selain itu aku melihat pergerakan dari BRIS. Selain BBTN aku melihat BRIS. Ini juga kemarin sebenarnya cakep, tapi pas perang dia jadi breakdown. Jadi breakdown di sini. Ini kita juga kalau dari banking kita akan watch ini. Cuman secara pattern super trader BBTN lebih bagus gitu ya. Oke, terus kemudian kita mau move ke saham yang lain. Sebenarnya kalau SIMP, saham-saham sektor CPO ya di SNG itu kita udah bahas beberapa hari berkali-kali dari sentimen biojet fuel dan juga sentimen B50 yang dicanangkan pemerintah. Sekarang sebenarnya tinggal ngehold aja ya, termasuk juga saham dari sektor pakan ternak Main atau Malindo Feed Mill. Ini kita juga udah mau bersiap untuk profit taking gitu. Kita move dikit, belok dikit ke Unilever.
Yang jarang kita bahas, Unilever ini kinerjanya bagus, ya, kinerjanya moncer, dan ada indikasi dividen juga. Dia habis ngelepas Campina es krim Sariwangi, terus ini mau ngelepas Buah Vita gitu. Nah, laba bersihnya, menariknya laba bersihnya Unilever setelah dia perampingan itu secara tahunan itu naik 126,7%, padahal pendapatannya naik hanya 4%-an saja, 4,3% saja. Karena adanya divestasi bisnis es krim itu tadi, ya, divestasi itu melepas bisnis es krim yang resmi dialihkan ke PT The Magnum Ice Cream Indonesia 8 Desember kemarin di 2025. Nah, dari divestasi itu nilai keuntungannya mencapai 3,79 triliun atau nyumbang hampir 50% ke laba bersih Unilever gitu ya. Jadi kalau tanpa divestasi kira-kira gimana? Apakah masih bisa naik labanya? Masih bisa naik, masih naik, tapi nggak sampai ratusan persen kayak gitu. Jadi 50% tuh disumbang dari divestasi labanya Unilever. Di sisi lain, Unilever itu juga berhasil melakukan langkah efisiensi, beban pemasaran dan penjualan itu turun 3,5% secara tahunan jadi 7,4 triliun, dan juga beban umum dan administrasi turun 3,3% secara tahunan jadi 2,96 triliun. Nah, gimana dengan saham Unilever? Apakah ini bagus untuk diinvestasikan atau untuk trading? Kita lagi pantau-pantau kalau buat yang investing, ya, karena ada banyak perubahan di bisnisnya yang harusnya ke arah yang lebih baik. Tapi kita melihat untuk trading saat ini, kemarin dia tuh sebenarnya mulai bagus, tapi kemudian gara-gara perang terus dia anjlok lagi, jadi kita wait and see lagi. Per hari ini sih belum ya, tapi potensi dividen yieldnya Unilever ini bisa 10,5% kalau pakai harga asumsi saat ini 1915. Jadi kita akan watch Unilever ini secara fundamental ya. Di MVS akan dijelaskan bagaimana Unilever ini ya. Jadi apakah layak untuk investasi atau enggak gitu. Dividen payout ratio-nya perkiraannya 100% dari laba bersih 2025, di mana dividen payout ratio-nya bakalan Rp200 per lembar saham, perkiraan ya. Itu potensi yield-nya 10,5%, 200 dibandingin harga saat ini 1915 gitu. Bukan sebuah ajakan beli untuk saham Unilever. Kalau mau investasi, dilihat dulu dari pangsa pasar, bisnis model, kemudian profit manajemen perusahaan, profitabilitas, valuasi, dan baru yang terakhir kita lihat secara dia tuh harga sahamnya tuh gimana. Investasi sebenarnya nggak ngelihat harga saham. Faktor terakhir yang kelima ini sebenarnya biar nggak nunggu lama aja. Kalau udah masuk ke stage 2, awal stage 2 metode super trader itu bisa membantu investor untuk meminimalisir resiko value trap. Tapi memang nggak dapat harga di bottom. Ya buat yang tahu-tahu aja, yang udah ngerti metode super trader. Kalau yang belum tahu ya belajar dulu di webinar M-Trade Start, DM saya EMTRADESTART atau M-Trade Start. Tapi kalau buat belajar long term investing, webinarnya beda lagi di 25 April nanti, namanya MVestart, EMVESTART gitu. Oke ya, terus kita mau lihat saham perkapalan sedikit. Dan ini SMDR ya, jadi SMDR ini menangkap peluang dari konflik Timur Tengah ya, adanya konflik antara Amerika, Israel, dan Iran. Dia bisa menyesuaikan tarif saat kontrak diperpanjang dan dapat keuntungan dari kontrak spotnya. Terus penjualan bunker penyesuaian bunker surcharge bahnya memungkinkan pengelolaan biaya untuk operasional tuh bisa lebih bagus, fleksibel. Ini kalau kepala isinya ngomong lebih cepat daripada mulut ngomong ya, kayak gini ya. Oke, jadi di sini untuk SMDR hari ini ada breakout ya. Breakoutnya kira-kira bentuknya bakalan kayak gini. Terus kemudian ada turun dikit, bisa kemudian lanjut naik lagi. Terus apa kabarnya saham-saham yang lain? Saham PP banyak yang nanyain. Brand ini kan diminta sama bursa untuk rapi-rapiin HSC-nya ya, mungkin melakukan aksi korporasi, right issue kayak gitu. Jadi aku masih tetap view-nya kalau naik gunakan untuk kurangin posisi
ya. Ini kenaikan sebenarnya dalam memang secara chart dalam jangka pendek aja, tapi sebenarnya poin terbesarnya kenapa kita berhati-hati ya di sini karena dia masuk dalam HSC ya. Gitu. Jadi saham yang konsentrasinya tinggi pada satu kepemilikan aja, kira-kira seperti itu menjelaskannya dalam bahasa yang lebih gampang dipahami teman-teman pemula. Nah, jadi itu yang ngeluarin listnya bursa, salah satunya brand ini, dan kemungkinan dia bisa keluar dari MSCI kalau seperti itu. Jadi menurut aku sih jangan spekulatif. Kalau sama-sama spekulatif, sama-sama menunggu, sama-sama misalnya salah beli, kalian salah beli di BCA atau saham-saham big banks itu masih lebih kecil resikonya lah, kira-kira seperti itu. Ini bukan berarti dia nggak bisa naik, bisa saja naik, cuman di sini pembahasan saya lebih mengedepankan ke kehati-hatian akan resikonya. Jadi ada potensi bakalan red issue dan biarin aja dulu saham ini berproses, biarin dulu grup ini berproses sambil kita wait and see. Untuk TPIA per hari ini dia kena resistance kuatnya ya, dan seperti halnya brand yang juga kena resistance kuatnya, biarin dulu deh saham-saham dari grup PP ini berproses dulu. Nanti kalau misalkan situasinya udah mulai kondusif lagi, abis urusan MSCI selesai, nah baru deh kalau mau ngelirik-ngelirik di sini ya. Sedangkan untuk saham bumbung, untuk saham konglo yang lainnya, kemarin setelah FTSE mengumumkan Indonesia nggak turun ke market frontier, ini dia naik dan perlahan-lahan bertahap kita juga trading lagi di sini. Terus kemudian ENRG apa kabarnya? Ya ini recover lagi, good for us. Kalau mau beli tunggu retracement aja, nggak usah terburu-buru di atas. Oke, terus kemudian Dewa banyak ditanyain juga, kalian pasti banyak punya ini ya. Sebelum kejadian sebelum kejadian perang kemarin mungkin, dan sebelum kejadian MSCI mungkin, sekarang udah mulai recover juga. Jangan lupa kalau kalian ada punya barang di atas dan mungkin nyangkut atau gimana, tetap ya fokusnya mengurangi posisi, meskipun grup Bakri ini terbilang lebih aman. Maksudnya tuh aman tuh karena nggak jadi fokus perhatian karena HSC kayak gitu loh. Jadi ini memang terbilang lebih low risk dibandingkan grup PP. Cuman message-nya dari saya sih sama, jangan masuk di harga sekarang ya, karena udah posisinya agak nanggung, sehingga kalau misalkan kamu punya barang-barang nyangkut di atas itu, kalau apalagi kamu punyanya size besar, kamu merasa itu mengganggu secara emosi, mau kurangin dikit-dikit, kira-kira kayak gitu teman-teman semuanya. Aku mau nyalain komennya, kebetulan malam hari ini Igoy aku udah nggak error, aku bisa lihat kalian punya komen. Oke, silahkan komen, aku mau ngecek pertanyaan kalian. BlackRock, JP Morgan tambah muatan di BRI, gimana pendapat Mbak? Saya sudah bahas tadi. Pendapat saya, biarin aja mereka nambah-nambah muatan, biarin aja. Yang namanya investor besar, institusi itu mereka amunisinya banyak, 100 miliar buat mereka kecil gitu ya. Jadi kalau bahasa teman saya, retail itu remahan roti. Remahan roti ya, lebih bagus daripada remahan ginang. Ya, mereka masuk itu nyicil kecil karena valuasi murah gitu kan ya. Tapi mereka nggak all in karena masih memperhatikan ada banyak faktor resiko, dari rupiah melemah, dari resiko makro dalam negeri, dari resiko global, geopolitik kayak yang tadi aku bilang. Oke ya. Terus kemudian kamu nggak usah pusing saham big banksmu. Ada yang bilang BBRI average, ada yang bilang 4.400. Dicek kamu dapat dividen berapa, dividen interim dan finalnya itu total kira-kira 10%-an. Itu lebih bagus daripada investasi di obligasi negara. Mungkin ada beberapa yang bilang ke kamu, aku sekali lagi bukan masalah banknya apa ya, sahamnya ada BMRI juga dividennya tinggi juga, BNI juga dividennya tinggi, BCA cukup tinggi, tidak setinggi mereka. Jadi
maksud aku tuh gini loh. Oke, aku izin matiin komen sebentar karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Sebagai seorang pemula, ketika masuk ke pasar saham, harapannya akan mendapatkan untung yang lebih besar daripada deposito, sehingga uangnya banyak dimasukin ke situ untuk dapat keuntungan besar. Itu juga saya alami, saya pikirkan ketika dulu saya masih sebagai investor pemula. Itu yang pertama. Jadi kalau ditanya dulu aset alokasi saya ya hampir 99% masuk ke saham dulu banget. Tapi setelah mengalami naik turunnya market, jadi lebih humble, jadi lebih realistis. Mungkin lebih ke realistis gitu ya. Nah, jadi lebih realistis. Dan ada satu kata-kata yang lucu dari teman saya. Teman saya tuh ngomong gini, ini karena keputusan dia sendiri, nggak ada yang nyuruh, dia masukin semua depositonya ke saham-saham di ya saham apa aja lah, saham dan juga kripto di 2000 berapa ya, aku lupa, antara 2021 2022 kira-kira itu. Nah terus dia sempat lumayan, dan kemudian dia mengalami kerugian karena balik arah ya. Jadi karena ada balik arah mungkin 2021 2022 tuh di sini. Nah, jadi ini gambar segitiga kemarin saya hapus dulu. Ya. Jadi di sini balik arah, terus kemudian dia rugi besar. Terus mulai dia wisdomnya keluar. Wisdomnya dia mulai muncul, dia ngomong gini. Sejatinya ya, di kripto dan di saham tuh nggak lebih untung kok daripada di deposito. Dia bilang gitu, tau nggak? Saya ngakak aja, saya bilang ya sekarang berarti kamu udah naik level, bilang gitu, udah naik kelas. Kenapa? Karena jadi ngerti yang namanya diversifikasi. Kalian tahu nggak yang namanya investor gede, terus konglo itu mereka nggak mau all in, mereka selalu punya cash. Aku mau keluarin satu, tiba-tiba aku keinget lagi satu hal, cerita tentang Yusuf, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan, 7 tahun kelimpahan tuh kalau pas lagi banyak duit buat kumpulin, supaya apa? Supaya belinya tuh pas pada masa kekurangan, kekeringan itu dia punya amunisi. Itu yang dilakukan oleh Pakuwon salah satunya, dan juga emiten-emiten yang punya kas gede. Jadi kayak Pakuwon kayak gini sekarang valuasinya lagi murah, lagi terdiskon for long term investing, menarik, tapi bukan, kalau trading belum tentu bisa cepat. Sekali lagi belum tentu bisa, tapi belum tentu. Oke ya. Nah, aku mau kasih lihat maksudnya gimana sih pada masa kelimpahan, pada masa kelimpahan dan pada masa kekeringan. Oke, ini hal penting yang saya ingin bagikan ke kalian. Ini gambar segitiga, kemarin cerita tentang monyet, sekarang cerita tentang Yusuf. Jadi cerita sebelum tidur buat kalian. Oke. Ini cerita tentang monyet. Monyet dulu ya, cerita lagi ya, si monyet. Semua monyet juga cuan di saham dan di kripto. Ini penting guys, please stay here. Yang di tok-tok yang di YT, lihat di sini. Monyet juga bisa cuan, tapi si monyet, namanya monyet itu otak, mencerminkan otak mamalia, otak serakah. Nambah terus, di bawah masuk kecil, cuan percentage banyak, tapi nominal jadi kecil. Masuk 100 juta, cepetiau, untung 100% ya. Jadi untungnya 100 juta juga, tapi di atas masuknya 10M. Begitu rugi 5% dari 10M berapa? 500 juta. Ya nggak? Benar nggak? 500 juta, 5% aja itu menghapus keuntungan yang dari bawah sini. Itu otak monyet. Tapi si Yusuf itu beda. Yusuf ya, kalau di Kristen ada Yusuf, Nabi Yusuf, di Islam kayaknya juga ada, or just correct me if I wrong gitu ya. Beda, dia tuh gini,
Jadi pas masa kelimpahan dia ngumpulin ya. Kelimpahan tuh artinya gini, pas belok di sini ke stage 2 dia ngumpulin. Ngumpulin itu artinya apa? Kalau trader lu kok segitiganya kayak gini artinya apa? Ngumpulin itu profit taking, guys. Nih lihat nih, penting banget nih. Ngumpulin itu profit taking. Kalau ini porsi beli ya, jadi makin ke atas tuh makin profit taking. Sehingga nanti jadi dia punya cash ya, semakin ke atas itu seharusnya semakin menyediakan cash. Gitu loh. Semakin jualan. Warren Buffett itu jualan cash out bukan kalau pas market bearish. Warren Buffett dia jualan kalau pas marketnya lagi naik. Meskipun kita ngomongnya bukan lagi konteks investing juga sih, tapi maksudnya kita ambil filosofinya ya. Kemudian kalau pakai metode super trader sudah patah di sini, jadi harusnya udah jual. Ini bicara contoh Bitcoin, tapi di saham juga sama. Nah, kapan sih sebenarnya boleh masuk lagi? Uang cashnya itu bisa digunakan kapan lagi? Ya pas terjadi belokan menuju stage 2. Belokan menuju stage 2 di sini, di 2 titik ini. Oke, sekarang pertanyaannya, Bitcoin sekarang kapan boleh masuk lagi? Nah, aku tahu arah pertanyaanmu kemana gitu ya. Sekarang udah boleh masuk lagi belum? Nah, jadi kemarin waktu di Oktoberan 2025 sampai patah di November 2025 itu waktunya menuai. Jadi waktunya profit taking yang ditok-tok di YT harus ke Igoi aku biar bisa lihat chartnya. Ya di sini profit taking atau menuai. Kemudian kapan sih waktunya untuk menabur lagi, untuk masuk lagi gitu loh. Kapan sih cashnya bisa dipakai lagi? Jadi menabur dan menuainya sesuai dengan cycle. Nah ini kalau diperhatikan kemarin kita pakai batas sekitaran 74.308 75.000 Bitcoin ini sudah mulai ada breakout. Apakah breakoutnya confirm atau enggak? Ya kita tes dulu kira-kira seperti itu sih teman-teman. Dan ini bukan satu ajakan beli Bitcoin, tapi ini sebenarnya bicara tentang wisdom money management yang lumayan dalam dan perlu dipahami. Aku mau summary live malam hari ini. Ada beberapa hal penting yang kalian perlu, mungkin kalau mau simak-simak lagi, mau review lagi. Satu, bicara tentang Big Banks-nya naik di tengah pelemahan rupiah. Jadi jawaban saya, satu, kalau kalian nanya apakah ini bisa jadi bottom market atau enggak, bisa jadi bottom market karena memang valuasinya sangat-sangat murah sekali. Seperti BCA itu bukan lagi standar deviasi -2, bisa di deviasi -3. Perusahaan yang sangat bagus sekali. Ya, kemudian yang kedua, memperhatikan dividen. Memang dividen Big Banks oke. Tapi harus memperhatikan downside, yaitu bicara tentang Big Banks dulu, ada positifnya tadi, ada negatifnya. Downside-nya hati-hati dengan dividen trap kalau ngejar-ngejar di atas ya, nggak benar-benar dapat di bawah. Dan jangan fokus jangka pendek doang. Terus downside-nya untuk Big Banks itu kondisi geopolitik belum berubah, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi dari dalam negeri juga belum berubah, kondisi secara makro itu belum berubah gitu ya. Kemudian poin yang kedua untuk saham-saham komoditas, sebenarnya kemarin saya sudah jelasin ini. Saham-saham komoditas gimana, saham-saham perkongloan kayak Konglo Bakri, Konglo Boitohir, Konglo Hapsoro. Kita ngelihat ini sebenarnya arahnya lebih bagus dibandingkan sebelum pengumuman FTSE kemarin. Badai 1 sudah terlewati dan mereka nggak masuk ke daftar HSC. Ya, jadi nggak masuk ke daftar HSC itu tadi. Jadi kita bisa watch untuk saham-saham itu. Beberapa M-Trade udah trade buy, review buy. Kita bukan aset management ya, jadi kita penasihat investasi. Nggak boleh beli, tapi bolehnya nge-review. Tapi secara personal kita beli ya. Oke, kita personal ada beli dan kita review pas ada audit OJK kita laporin juga tuh kita portfolionya apa. Oke, balik lagi ke saham-saham komoditas perkongloan ya, harus hati-hati kalau ada yang masuk ke HSC. Udah itu aja. Kalau yang nggak masuk HSC, kita pantau secara objektif baik pakai metode super trader maupun dari kondisi geopolitik itu sendiri. Jadi kalau ada gencatan senjata ya wis bisa turun, kira-kira itu. Terus kemudian kenapa M-Trade nggak beli banyak saham-saham komoditas konglo itu tadi pas tanggal
8-nya, karena 8 itu pas banget dengan gencatan senjata. Kalau gencatan senjata kan turun, meskipun habis itu nggak jadi gencatan senjata, ya udah nggak apa-apa. Beberapa sudah naik dan itu bukan kita ketinggalan atau nggak ngerti, tapi memang kita manage the risk, nggak masuk terlalu banyak. Kalau masuk terlalu banyak, nanti tiba-tiba ada apa-apa lagi, diajak cut loss, nanti pada stres ya. Jadi supaya bisa terukur risikonya, nggak semua saham dibeli. Tapi kalau kalian sudah di M-Trade Academy dan ikut workshop Super Trader, workshopnya this weekend, tapi udah full banget, sudah full banget April. Kalian kalau mau ikut yang di September, DM saya WST atau ke supertrader.id, supertrader.id. Oke, balik lagi ya. Kalau mau beli di luar keputusan, di luar arahan M-Trade, silahkan jika benar-benar mengerti sistemnya. Oke, terus kemudian yang ketiga, ambil keputusan secara independen, jangan ikut-ikutan, bahkan jangan ikut-ikutan saya kecuali kamu ngerti reasonnya. Jadi buat pihak media yang mungkin menginterview atau ngobrol dengan saya, tolong menyampaikan informasi sesuai dengan hasil wawancara. Jangan diputer-puter POV-nya, jangan dipelintir. Saya kapok loh ngomong sama media kalau gitu. Beneran kapok, nanti saya diinterview sama media. Saya akan minta dulu nanti mau postnya jadinya kayak apa. Takut, apalagi kondisi saat ini lagi kayak gini. Kalau ngomongannya dipelintir gimana? Ini kita bicara soal kepercayaan. Jadi konfirmasi dulu ya kalau ada apa-apa di luar sana. Oke, tapi saya terima kasih sudah dihapus dan sudah minta maaf dan saya maafkan, jangan diulangi aja. Kemudian yang keempat, poin keempat, apa tadi lupa? Mateng aku lupa. Oh, enggak lupa. Poin keempat, wisdom penting tentang apa? Tentang monyet dan Yusuf. Dah, aku nggak mau ngulang itu lagi. Kalau ngulang itu lagi, jadinya sampai besok pagi. Oke ya, semoga bisa bermanfaat live aku malam hari ini. Aku Ellen May dan sampai ketemu. Ada beberapa sampai ketemu di Sabtu minggu ini buat yang ikut workshop Super Trader. I'm excited, tapi aku juga nervous karena bajuku sempit guys. Serius, bajuku sempit. See you semuanya, selamat malam dan salam, kayaknya salam profit tak ganti deh. Salam berproses. Boleh nggak nambahin poin kelima? Tadi 1, 2, 3, 4. Tambahin kelima, pas kick off kemarin, kick off tim aku, ya ada satu acara lah di Januari. Itu aku ngomong sama tim aku, kalian tahu nggak tatonya Deddy Corbuzier apa? Aku nyalain komen. Tulis di sini, tulis di komen. Tatonya Deddy Corbuzier apa? Coba dicari, ada nggak sih yang pernah ngeliat, kan Deddy Corbuzier pernah foto ya, post di sosmednya, terus ada nggak yang zoom? Penasaran? Aku jujur penasaran loh, aku zoom gitu. Mungkin tatonya di zoom gitu. Aku zoom. Apa? Ratu Raja kemarin udah tak bahas, mirip-mirip. Salam wisdom, enggak. Apa tuh Mbak? Tatonya Deddy Corbuzier. Makasih sharingnya. Ya nggak ada yang tahu. Gak ada yang tahu tatonya Deddy Corbuzier apa coba? Lucu-lucuan nih. Kalau ada emiten bagi saham gratis tuh bisa jadi sinyal bullish nggak? Nggak, aku ngelihatnya pakai Super Trader, pakai cycle belokan itu. Choose your pain. Sama ikut trading ADS M-Trade, cuan-cuan aja kok, forever you. Terima kasih testimoninya, tapi ada juga yang pas masuk pas ikut kena stop lossnya, saya jujur aja apa adanya. Tatonya monyet kakak enggak, tulisannya dia choose your pain. Choose your pain tuh maksudnya gini loh, kamu mau rajin berproses itu sakit, tapi kamu nggak mau berproses tuh ya sakit. Ada sakitnya masing-masing. Mau belajar capek tiap hari harus nontonin kayak gini, mana morning briefing, kelas, tapi nggak mau belajar investasi trading asal-asalan ya sakit juga kan. Lebih ke bukan soal ruginya, tapi kerugian yang tidak terantisipasi, itu yang menyakitkan. Gak penting soalnya, jadi gak tahu. Berarti aku suka nge-scroll hal-hal gak penting gitu ya. Penting. Choose your pain itu filosofi yang sangat penting sekali. Mau pergi ke gym sakit, gak pergi ke gym, wah saya dulu hobi encok, hobi fisioterapi, hobi macam-macam sakitnya. Kenapa? Ke olahraga, setelah ke olahraga ya capek juga, tapi ya you just choose our pain gitu aja.
Dan thank you banget buat kalian yang sudah choose your pain buat 1 jam dengerin aku di sini tuh nggak mudah. Dan yang udah nonton Entreat Academy, yang udah nonton Morning Briefing, you choose a good pain. Belajar gratis investasi saham. DM saya EMVESTART MVStart tanggal 25 April jam 10 pagi. Kalau trading EMTRADESTART DM saya di IG saya @ellenme_official, nanti akan dikasih linknya sama tim aku. Jadi ketiknya MVStart atau MTradeStart. Bye. Gak penting dia sih, penting bro, pentingnya tuh penting filosofi choose your pain-nya gitu loh. Thank you semuanya.